Kam. Aduh, Pani. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi. Baiklah, apa kabar semuanya? Apakah semuanya baik-baik saja? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita akan mempercobakan uji coba yaitu HLP yang dimana kita akan mencoba kepada bangun datar segi 4. Nah, di sini sudah kelihatan materinya ya kan? Oke, kami dari kelompok 7 dan anggota kelompoknya itu ada Reni Saputrama, Nilawati, Resti Ayu Savitri, Roro, Galuh, Nansari, Prima, Silvia, dan Dia Ania. Oke. Itu tadi disebut. Nah, Karena disebut. yang selanjutnya itu pokok bahasan kita pada audiens, yaitu apa saja bangun datar yang terdapat pada bangun datar segi 4. Habis itu apa saja jenis-jenis bangun datar dalam kehidupan, apa definisi dari jenis bangun datar, bagaimana konsep keliling bangun datar, dan bagaimana tentang konsep luas. Oke. Di sini saya pemateri pertama akan menyampaikan dulu tentang ini, bangun datar definisinya. Bangun datar merupakan penamaan bagi kelompok bangun-bangun 2 dimensi seperti persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, trapesium, layang-layang, belah ketupat, dan lingkaran. Bangun datar segi 4 adalah sebuah model bangun datar yang dibatasi oleh 4 ruas garis. Jadi ada 4 buah garis yang membatasi sebuah bangun datar dimensi 2. Yang memiliki 4 sudut dan jumlah sudutnya itu pasti 180 derajat. Oke, yang selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh rekan kami. Baiklah, di sini ada bangun datar di dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak menyadari bahwa di kehidupan sehari-hari itu banyak yang menyerupai bangun datar. Yaitu seperti misalnya di situ ada buku yang berbentuk persegi dan ada yang berbentuk persegi panjang. Yang kedua itu ada bingkai foto, yaitu juga berbentuk persegi panjang, dan layang-layang, yaitu sama seperti bangun layang-layang. Dan ketupat itu ada belah ketupat. Di sana juga ada meja yang berbentuk trapesium. Jadi jadi banyak bangun datar yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya, kita ketahui jenis-jenis bangun datar itu ada persegi, di mana persegi adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang sama panjang dan memiliki 4 buah sudut yang kesemuanya adalah sudut siku-siku. Bangun ini dahulu disebut bujur sangkar. Yang kemudian ada persegi panjang, di mana persegi panjang adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya. Dan memiliki 4 buah sudut yang kesemuanya adalah sudut siku-siku. Yang ketiga ada jajar genjang. Jajar genjang adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya, dan memiliki 2 pasang sudut yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Next. Screenshot ya, pas. Next, Ren. Screenshot kayak tadi tuh. Pencet deh nih. Jadi ini. New. Save. Ganti yang tadi kedua. Setiap kali ada aja ini. Ya. Next. Sabar. Nah, trapesium. Trapesium adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang 2 diantaranya saling sejajar namun tidak sama panjang.
Kemudian layang-layang. Layang-layang adalah sebuah segi empat yang salah satu diagonalnya memotong tegak lurus sumbu diagonal yang lainnya. Dan belah ketupat. Belah ketupat adalah sebuah bentuk segi empat yang semua sisinya sama panjang dan kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Next. Konsep keliling. Keliling merupakan jumlah panjang seluruh sisi terluar bangun datar. Untuk mempermudah teman-teman dalam menemukan konsep keliling, kita menggunakan permisalan. Permisalan, kalian pasti tahu ada sebuah lapangan berbentuk persegi panjang dan ada seorang pelari. Pelari akan berlari dari titik start, kemudian memutari lapangan dan berakhir di tempat yang sama ketika pelari melakukan start. Beberapa orang menyebut pelari itu mengelilingi, tapi kata mengelilingi identik dengan kata keliling, dan inilah kemudian disebut kelilingan lapangan, yaitu jarak yang ditempuh seorang pelari mengelilingi tepi suatu lapangan sebanyak 1 putaran. Misalkan lapangan tersebut berukuran panjang 100 meter dan lebar 50 meter, maka pelari akan menempuh jarak 10 meter ditambah 50 meter ditambah 100 meter dan ditambah 50 meter, menghasilkan 300 meter. Oleh karena itu, keliling lapangan tersebut adalah 300 meter. Konsep lapangan sama saja dengan konsep persegi panjang. Lalu adapun rumus keliling persegi, yaitu 4 kali sisi. Lanjut ke jajar kenjang, yaitu kelilingnya 2 kali alas ditambah 2 kali sisi miring. Trapesium, kelilingnya jumlah seluruh sisi-sisinya. Lanjut. Layang-layang, rumus kelilingnya yaitu 2 kali sisi 1 ditambah 2 kali sisi 2 atau keliling sama dengan 2 sisi 1 tambah sisi 2. Belah ketupat, rumus kelilingnya ini ngapain lah? Ya. Rumus belah ketupat kelilingnya sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi atau kelilingnya sama dengan 4 kali sisi. Selanjutnya yaitu konsep luas. Luas bisa diartikan sebagai besar ruang yang mengisi bangun datar tersebut. Jadi luas ini kita menghitung berapa luas yang mengisi ruang di dalam bangun datar. Misalnya persegi. Persegi ini didapat rumus luas yaitu sisi kali sisi. Yang kedua yaitu persegi panjang, di mana luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Selanjutnya yaitu trapesium. Luas trapesium yaitu setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Dapat dilihat di gambar itu jumlah sisi sejajar itu yaitu panjang DC ditambah dengan panjang AB. Selanjutnya yaitu layang-layang, di mana rumus layang-layang itu untuk mencari luas, yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Diagonal 1 bisa kita anggap dengan panjang BD, diagonal 2 yaitu panjang AC. Selanjutnya yaitu jajar genjang. Untuk menentukan luas jajar genjang yaitu alas kali tinggi. Dan selanjutnya yaitu belah ketupat. Belah ketupat yaitu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Oke. Ya, ini ada contoh soal yang belum menggunakan konsep dalam kehidupan. Misalnya ini ada hitunglah luas keliling persegi panjang dengan ukuran panjang 15 dan lebarnya itu 5. Jadi kita langsung masukkan saja ke dalam
yaitu kalau luas panjang kali lebar 12 dikali 5 itu sama dengan 60 cm. Habis itu keliling 2P ditambah 2L, jadi 2 kali 12 ditambah 2 kali 5 keliling sama dengan 4 ditambah 10 sama dengan 34 cm. Baiklah, selanjutnya permasalahan dalam kehidupan. Kita memiliki contoh soal yaitu kebun air berbentuk persegi dengan panjang sisi 36 meter. Berapakah meter kelilingnya? Kita tahu bahwa konsep keliling itu jumlahkan sisi-sisinya. Sedangkan di sini diketahui bahwa sisinya itu 36 meter. Kita jumlahkan sisi-sisinya yaitu persegi mempunyai 4 sisi, berarti 36 ditambah 36 ditambah 36 ditambah 36. Atau sama dengan 4 dikali sisi, yaitu 4 dikali 36 meter sama dengan 144 meter. Nah, di sini untuk adik-adik sekalian, siswa kami yang diminta untuk di sini mengerjakan beberapa soal, yaitu coba yang pertama, kita sudah siap kepada Ahmad Korea, Fani dan juga Rosita. Oke, di sini ada halaman sekolah bentuk persegi dan kelilingnya itu 168 meter. Berapa meter luasnya? Oke, silakan dicari dulu. Ini untuk soal yang pertama. Gimana, sudah dicatat soalnya? Ya. Sudah? Oke, kalau sudah, kita lanjut ke coba dicerna dulu soal yang kedua, yaitu sebuah taman berbentuk persegi, panjang sisinya itu 65 meter. Berapakah keliling taman tersebut? Nah, di sini ada tamannya ini. Jadi berapa kelilingnya? Ya, bagaimana? Sudah? Sip. Sip, oke. Yang selanjutnya itu, kita perhatikan gambar berikut. Lukisan berbentuk persegi panjang, berukuran 400 cm dan dikali 50 cm, dipasang bingkai berbentuk persegi dengan panjang sisi 60 cm. Tentukan luas daerah yang tidak tertutup gambar. Oke. Bagaimana, sudah? Belum ya? Sip. Biar nggak berawal nih harus disemprot kayu itu. Cara sampelnya nanti mama semprot kayu terus
Biar nggak tayang. Ini banyak semua ini tidak habis dan ini terus semprot dulu berarti. Sudah gak basah apa Baiklah. Oke, kita masuk halaman 1 ya. Nah, yang tadi halaman sekolah berbentuk persegi dengan keliling 168 meter. Berapa meter luasnya? Ada yang bisa jawab? Adik-adik? Saya bisa. Oke, kepada Ahmad Pariah. Jadi berapa hasilnya? Untuk itu kan, itu langsung isian apa gimana? Boleh diterangkan dulu bagaimana Anda tentang mencarinya itu konsepnya? Oke. Untuk itu kan dia kan mencari sisinya kan? Nomor berapa Bang? Nomor berapa? Nomor 1. Yang halaman sekolah berbentuk persegi dengan keliling. Oh, dia kan di sana kan mencari luasnya kan? Dimana rumus mencari luas itu sisi sama dengan keliling dibagi 4. Itu sisinya sudah kita ketahui, kelilingnya sudah kita ketahui yaitu 168 dan bisa langsung dibagi dengan 4. Dan 168 bagi 4 sama dengan 42. Oke. 42. Jadi berapa meter luasnya? Oh, maka luasnya itu dapat kita kali langsung sisi dikali sisi, maka 42 dikali 42, maka luasnya sama dengan 1764 meter pangkat 2. Oke, terima kasih kepada Kori, jawabannya itu benar. Bagaimana teman-teman, apakah benar jawabannya? Ya. Oke, yang selanjutnya. Ini sebuah taman berbentuk persegi panjang, sisi taman itu adalah 65 meter. Berapakah keliling taman tersebut? Apa? Kepada saudara Pani, apa tadi? 260 ya? Gimana bisa tahu itu 260 kelilingnya itu? Jadi 4 dikali 65 meter. Oke, jadi itu 4 kali sisi ya, benar sekali. Jadi karena jawabannya itu 4S, jadi 4 kali 65 hasilnya 260 meter. Oke, yang selanjutnya itu soal nomor 3. Gimana adik-adik bisa jawab? Berapa sih yang foto itu yang tidak tertutup foto luasnya? Berapa? Rosita tadi? 200? 1.600 centimeter ya? Bagaimana cara mencarinya? Daerah yang tidak yaitu luas bidai sama dengan 60 kali 60 sama dengan 3.600. 3.600. Yaitu luas lukisannya 40 dikali 50 sama dengan 200 cm. 2.000. Yaitu luas area yang tidak tertutup lukisan sama dengan 3.600 kurang sama 2.000 tadi sama dengan 1.600 cm. Nah, benar sekali ya, teman-teman, jawabannya, jawaban adik-adik kita tadi. Nah, bisa dimengerti. Nah, itu tentang konsep yang ada di Bangun Datar segi 4. Baiklah, terima kasih kepada adik-adik dan teman-teman semua yang telah partisipasi dalam sesi pembelajaran ini.
inilah bentuk dari seperti yang tadi kita praktekkan. Di mana yang pertama kita itu siswa-siswa yang tadi setelah operasi benda-benda dalam kehidupan sehari-hari, benda yang pernah disebutkan. Habis itu operasi bentuk-bentuknya, jenis-jenisnya tadi sudah. Habis itu menghitung keliling, habis itu luas dan menghitung dalam bentuk yang lebih rumit. Oke. Kepada adik-adik yang tadi jawabannya itu boleh di-share nanti di bisa di WhatsApp atau di sini. Ya, share di via WhatsApp saja ya nanti atau via chat. Oke, sip. Oke, terima kasih kawan-kawan. Itu saja yang dari kelompok kami. Kami akhiri ya. Selamat bekerja kembali dan tetap stay di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.